10 tahun yang lalu, seorang bocah laki-laki menghidupi dirinya dengan memotong tebu. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Jin Lian di lantai atas. Dia merasa iba. Dia mengadopsi bocah laki-laki itu sebagai anak angkatnya, dan mengirimnya ke gunung untuk belajar seni bela diri. 10 tahun kemudian, pemuda itu kembali setelah menyelesaikan pelatihannya dan bersiap untuk membuka usaha. Namun mendengar bahwa ibu angkatnya dulu diserang oleh penjahat. Kedua kakinya bahkan patah secara brutal. Budi sekecil apapun akan dibalas dengan budi setinggi gunung. Pemuda itu segera menuju ke perguruan ibu angkatnya. Pertama, untuk membantu ibu angkatnya mengatasi kesulitan saat ini. Kedua, untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menyerang ibu angkatnya pada masa lalu. Namun ayah angkat dan adik perempuan di sampingnya yakin bahwa pemuda itu tidak punya tempat lain untuk pergi. Itulah sebabnya dia datang mencari perlindungan di rumah mereka. Mereka kemudian bersikeras agar pemuda itu pergi. Namun pemuda itu tidak terlalu banyak menjelaskan, melainkan memeriksa kedua kaki ibu angkatnya. Menemukan bahwa meridian kedua kakinya telah dipatahkan dengan kekuatan internal. Kemudian pemuda itu mulai menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan ibu angkatnya. Setelah beberapa sesi pengobatan, ibunya angkat mengatakan bahwa tidak ada hasil yang terlihat. Saat pemuda itu penuh dengan keraguan, sebuah kelompok preman berteriak di luar pintu ingin meminta uang perlindungan. Ayah angkat dan putrinya bergegas keluar untuk menanggapi. Pemuda itu sedang berencana untuk pergi menyelesaikan masalah dengan preman-preman itu. Namun ibu angkatnya tiba-tiba bangkit dan menarik pemuda itu. Barulah pemuda itu mengerti bahwa kaki ibu angkatnya sudah sembuh. Hanya ada musuh di luar. Harus terus menyamar. Ibunya angkat juga meminta pemuda itu untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, dan untuk tidak terlibat dalam konflik dengan preman di luar. Pemuda itu akhirnya setuju. Ayah angkat dengan rendah hati memberikan uang perlindungan kepada preman. Namun preman tersebut justru semakin berani. Mengeluh bahwa jumlah yang diberikan terlalu sedikit. Mengayunkan uang ke wajahnya. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Tidak disangka adik perempuan datang menghentikannya. Namun dia didorong jatuh ke tanah. Kemudian preman itu mendekat dan mulai bertindak kasar. Ayahnya segera datang untuk menghentikannya. Mengancam siapapun yang berani menyentuh putrinya akan dia lawan habis-habisan. Namun preman itu tidak menghiraukannya. Menghina dia, apakah kamu merasa berani sekarang? Berani berteriak-teriak di depan saya. Lalu mendorongnya menjauh. Dan memerintahkan anak buahnya untuk memberinya pelajaran. Untungnya, pemuda itu muncul tepat waktu. Membantu ayah angkatnya menahan pukulan itu. Dari mana datangnya anak kecil sombong ini? Memasang bawang di hidungnya dan berpura-pura menjadi gajah. Kamu tidak pernah mencari tahu? Aku bergaul dengan siapa? Melihat preman begitu sombong, pemuda itu segera ingin memberi mereka pelajaran. Tapi tiba-tiba ibu angkatnya datang dan menahannya. Dan mengisyaratkan agar dia tetap tenang. Kemudian dia dengan sukarela meminta maaf kepada preman. Dan memberikan 2 kali lipat uang perlindungan. Berharap masalah ini bisa diatasi dengan baik. Masalah kecil sudah selesai. Namun dia malah ditendang preman hingga terjatuh ke tanah. Pemuda itu segera membantu ibu angkatnya berdiri. Preman mulai memiliki niat buruk terhadap adik perempuan. Pemuda itu langsung mendorongnya saat melihat situasi tersebut. Preman yang marah mengancam bahwa dia adalah bagian dari keluarga Zhang. Kakaknya bahkan adalah bos besar di wilayah Jinhai. Namun pemuda itu dengan angkuh berkata bahwa keluarga Zhang tak ada apa-apanya. Selama dia berada di sana, tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan orang tua angkatnya pun tak terkecuali. Preman itu tanpa ragu langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pemuda itu. Langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh pemuda itu. Pemuda itu hanya menghentakkan kaki. Sebuah kekuatan dalam menutup pintu besar di halaman. Bersiap untuk menghadapi pertarungan. Tanpa ampun. Berlutut dan minta maaf kepada ibu. Kalau tidak, sulit bagimu untuk pergi dari sini dengan selamat. Ya, benar. Maaf. Jika kamu masih berani membuat masalah, next time, kepalamu akan pecah. Masih belum pergi dengan cepat. Tunggu sampai pemuda mengusir geng itu. Adik di sampingnya tidak hanya tidak berterima kasih padanya, tapi juga mengeluh bahwa pemuda terlalu ikut campur. Mengganggu orang besar yang seharusnya tidak diganggu. Dia tidak mendengarkan nasihat keluarganya. Langsung pergi. Ingin menyelesaikan masalah dengan mencari hubungan sendiri. Ibu angkat khawatir tentang keselamatan putrinya. Maka meminta pemuda untuk mengikutinya dan melindunginya. Tunggu sampai pemuda dan adiknya tiba di bar. Barulah mengerti. Hubungan yang adik cari ternyata adalah sahabat plastiknya sendiri. Namun mereka sama sekali tidak bisa membantu. Malah mengolok-olok pemuda. Pria ini jelas tidak bisa makan. Ingin makan dan minum gratis di rumahku. Apakah kalian tahu? Ibuku bahkan ingin aku menikah dengannya. Orang harus memiliki sedikit kesadaran diri. Lingkaran sosial berbeda. Meskipun Anda mencoba untuk bergabung, Anda tidak akan diterima dengan baik. Pada saat ini, preman yang baru saja diusir datang ke tempat ini dengan kakaknya sendiri. Gadis yang ingin saya berikan kepada Anda adalah adik dari pemimpin keluarga yang dulu mengejar ibu pemuda itu. Adik dari kepala keluargaan.
Pertemuan musuh. Penuh dengan kebencian. Pemuda itu baru saja bersiap untuk bertarung. Teman wanita di sampingnya melihat situasi tidak menguntungkan dan ingin kabur. Namun dicegah oleh bawahan pria berjenggot itu. Tuan An, itu gadis yang ingin saya berikan kepada Anda pagi ini. Gadis yang ingin saya berikan sebagai hadiah untuk Anda. Semua kesalahan anak kecil ini merusak segalanya. Bahkan dia memukul saya. Ini bukan sekadar memukul orang kecil. Ini jelas-jelas memukul wajah Anda. Barang bagus. Memang barang bagus. Cukup ambil seseorang. Potong rambut anak itu. Beri makan ikan. Saya sudah tidak sabar untuk membawa semua wanita cantik ke kamar tidur air saya. Mari kita berbicara tentang masa lalu. Tuan An, saya dari Sekolah Seni Bela Diri Hongsing. Mohon Tuan An memberi sedikit wajah. Di Jinghai, siapa yang berani membiarkan saya? Andrew memberi wajah. Gadis kecil cantik, belum pergi bersamaku. Apakah kamu ingin di sini? Berikan kepada saudara-saudaraku. Berikan sedikit keuntungan. Kakak akan memenuhi keinginanmu. Tuan An, tolong selamatkan aku. Sayang kecil, kamu pergi dan cari tahu. Di Jinghai, siapa berani melawan keluargaan? Kamu, sayang. Keluargaan semuanya harus mati. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Aku membiarkanmu pergi. Sampaikan pesan kepada Andre. Sampaikan pesan. Beritahu dia. Suruh dia membersihkan lehernya. Besok aku, Ye Wudao, akan membantai keluarga. Dan keluarga Sangmu, hutang masa lalu, kini akan dibayar perlahan. Menciptakan masalah di mana-mana. Ayah, masalah ini bukan kesalahan Ye Wudao. Dia adalah Andrew. Dia berencana jahat terhadap saya. Oleh karena itu, itulah mengapa kamu memukulnya. Andre mendapat hukuman. Itulah mengapa kamu menghina keluargaan di depan umum. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Chen? Apakah kamu tahu tentang Anjia? Apakah itu gelar di Jinghai? Itu adalah gelar Raja yang hidup. Apakah kita bisa menghadapinya? Ayah baptis, tidak perlu marah begitu besar. Anjia dulu menyerang ibu angkat. Sudah melakukan dosa besar. Hari ini, aku hanya meminta sedikit bunga darinya. Bunga, kamu Dao. Kamu benar-benar merasa diri benar. Kamu bahkan melebih-lebihkan sampai ke langit. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Di Jiao? Dapat menghancurkan Anjia dengan satu tangan. Kamu bahkan tidak bisa membuang air kecil. Introspeksi diri. Pergi. Pergi dari keluarga Chenku. Wudao. Yang dikatakan oleh ayah angkatmu hanya omong kosong. Jangan terlalu ambil hati. Selama ibu angkat ada apa? Kita akan hadapi bersama. Anak haram ini bermasalah. Kamu juga ikut bermasalah. Kamu lupa tentang kakimu. Bagaimana kakimu patah? Itu adalah karena Andre. Inci demi inci. Memukul kakimu hingga patah. Kamu benar-benar sembuhkan luka. Lupakan rasa sakit, ya kamu. Mematahkan kedua kakinya. Dia tidak salah. Dia agak tergesa-gesa. Tapi itu hanya untuk melindungi diri sendiri. Masalah ini, semua salahku karena keangkuhan. Ayah, jika kamu benar-benar mengusirnya, dia pasti akan mati. Dia pasti akan mati. Aku benci dia. Tapi setidaknya dia juga satu makhluk hidup. Kalau tidak aku akan memotong kedua kakiku. Dan menggantikan hukuman untuk Anjia. Kamu sedang bercanda. Saudari Junya, ini bukan urusanmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ayah baptis, tunggu sampai aku menyelesaikan urusan Anjia. Kemudian saya akan meminta maaf kepada Anda. Tuan, keluarga Chen benar-benar tidak menghargai. Mengapa Anda masih begitu memanjakan mereka? Ibuku angkat pada masa lalu. Berjuang mati-matian untuk melindungi ibuku. Dan akhirnya kakinya patah. Menyiksa kedua kakinya. Pengorbanan seperti itu tidak bisa dibalas dalam semalam. Selain itu, keluarga Chen telah tertindas selama lebih dari 20 tahun. Reaksi ini cukup wajar. Tapi sebagai seorang kaisar yang memerintah jutaan ahli, bagaimana mungkin Anda menerima penghinaan seperti ini? Jangan bicara lagi. Lanjutkan pemberitahuan. 3 hari kemudian, saya akan memegang Pesta Naga 9 Langit. Saya akan mengikuti sekarang. Ibu angkat untuk mengungkapkan identitasnya. Dia pasti akan terkejut. Selangkah demi selangkah. Bantu ibu angkat untuk memperkuat posisinya. Bawahan, silakan laksanakan perintah. Ngomong-ngomong, Pak, jutaan ahli kini telah tiba semua di Jinghai. Menenangkan kedua belah pihak telah sepenuhnya diblokir. Cukup dengan satu perintah dari Anda. Mereka akan hancur dalam sekejap. Akan hancur dalam sekejap. Bersiap untuk pertempuran. Tunggu perintahku. Ya. Tidak bermoral. Sebenarnya saya tidak ingin kamu terlibat dengan keluarga Ye lagi. Tetapi waktu tidak menunggu saya sekarang untuk menyelamatkan nyawamu.
Saya hanya bisa melakukan ini. Halo, tidak bermoral telah kembali. Tetapi dia mengalami beberapa masalah. Saya harap Anda bisa membantu. Saya akan mengirim seseorang dalam 2 hari. Sekarang, keluarga Huang di Tianzhou tiba-tiba dibantai. Petunjuk menunjukkan, terkait dengan penyelidikan tahun lalu, berbagai kekuatan di Tianzhou. Semua orang waspada. Biarkan mereka tenang beberapa hari. Jangan membuat masalah bagi saya. Jangan telepon saya jika tidak ada masalah. Yian. Apa yang terjadi pada tahun itu? Saat ini di rumah Jin Haian, si janggut dan anak buahnya sedang menunggu pemuda. Saat ini mereka masih santai minum teh. Berbicara besar. Tiba-tiba seorang anak buah terjatuh. Ternyata pemuda balas dendam datang. Aku sudah bilang, siapa yang mengganggu keluarga Chen akan mati. Kamu benar-benar berani sekali. Kamu hanya membawa seorang gadis. Berani masuk ke rumahku. Kamu pikir aku main-main? Kamu pikir aku lemah? Menantang maut. Saya bisa membiarkanmu menetap. Keluarga samping 340 orang. Bertahan keras. Menetap. Tidak akan meninggalkan seekor ayam atau anjing pun. Ombak di Jinghai sangat besar. Berlagak. Ada harga yang harus dibayar. Kamu memukul adikku yang tidak berdaya. Adik yang tidak berdaya. Masih berani bicara besar. Hari ini bahkan jika Yesus datang, dia tidak akan menyelamatkanmu. Ini yang dikatakan oleh Andre. Sampah. Sekarang sudah takut kan? Cepat berlutut. Berlututlah di depanku. Minta maaf dengan bersujud. Berani. Tidak menghormati Pangeran Kaisar Jiao. Jadilah hukuman. Pangeran Kaisar Jiao. Hahaha. Si bungsu ini. Jika Pangeran Kaisar Jiao, maka aku. Di mana Kaisar J? Si bungsu ini. Dengan seseorang. Omong kosong apa? Di manakah 4 guru besar itu? Ada. Sampah kecil. Pilih cara mati. Gadis ini. Simpanlah untukku. Kulit putih, cantik, kaki panjang. Mainkanlah. Pasti menyenangkan. Hanya 4 guru besar. Berani begitu sombong. Maka aku, jutaan guru besar, akan bergerak maju. Bagaimana kau akan menanggapi? Pemimpin keluarga. Tidak baik. Jinghai muncul tanpa tanda-tanda. Jutaan guru besar sedang menuju ke Anjia. Jinghai jatuh. Jinghai dilanda bencana.